terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia. Kali ini Pusat Mediasi Indonesia menghadirkan narasumber. Beliaunya adalah seorang psikolog, yaitu Bu Dr. Emy Zulaifah. Ya. Bu Emy, ini nanti kita sedikit akan ngomong-ngomong soal masalah pandemik COVID-19. Karena begini tadi Bu Emy, sebelum saya berangkat ke sini pun sudah dihadapkan pada masalah Bu Emy. Salah satu di antaranya kebetulan tetangga itu tadi jatuh sakit. Ya, setelah sakit ya ini ya, kayak makan buah simalakama ya. Jadi mau nolong mendekat atau tidak kan begitu. Nah, rata-rata pada dari kejauhan Bu Emy. Nah, ini tentu juga menjadi masalah yang nanti akan kita bahas juga bagaimana strategi kalau kita menghadapi seperti itu tentunya. Baik Bu Emy, jadi pandemi COVID-19 ini sudah melanda kita kurang lebih ya 1 tahun lebih sedikit kan begitu ya. Nah, ini tentu berdampak pada seluruh sektor ya. Tidak hanya sektor kesehatan saja ya, tapi Masya Allah sampai dengan sektor-sektor jadi pendidikan, bahkan ya peribadatan pun juga terdampak ya. Artinya apa ya, kalau kita yang muslim ya, kalau dulu sholat itu harus diluruskan, dirapatkan, kalau sekarang malah disuruh direnggangkan ya kan begitu ya. Ini memang benar-benar mendisrupsinya jauh lebih jadi parah ketimbang revolusi industri 4.0. Ya Bu Emy, sebagai seorang psikolog ya, saya akan tanya dulu pada Bu Emy menghadapi kondisi seperti ini, apa yang harus dipersiapkan? Ini saya tanya dari pengalaman Bu Emy dulu. Monggo silahkan Bu Emy. Baik Pak Dr. Agus Riono. J, leres ya. Dr. Gigi Suryono, iya betul. Dr. Gigi Suryono, mohon maaf. Baik, terima kasih Dr. Gigi Suryono. Jadi kita ini dihadapkan pada sebuah masalah yang itu kalau mau dipakai satu kata adalah beradaptasi, Pak. Adaptasi itu tapi ini adaptasinya besar-besaran. Ya, tidak hanya adaptasi kita pindah rumah gitu, tidak. Tapi ini adaptasi yang besar-besaran. Nah, tentu saja penyesuaian seperti ini tidak mudah sebenarnya ya, dari apapun ya Pak ya, perubahan penyesuaian itu tidak mudah dari sisi psikologis begitu. Nah ini ya, jadi yang diperlukan apa? Ya tentu saja yang diperlukan ya kita mesti punya fleksibilitas pertama-tama ya Pak ya. Fleksibilitas. Ya. Maksudnya gimana Bu Emy? Nah, coba Pak, apa yang tidak berubah dalam situasi kita sekarang? Banyak sekali harus berubah toh Pak. Betul. Dari kita bertemu ini saja caranya seperti ini sekarang. Iya, kalau dulu bisa ketemu langsung ya Bu Emy. Sekarang harus ya ketemu langsung tapi tidak bisa berdekatan ya kan begitu. Iya. Iya, jadi untuk bisa fleksibel itu ya Pak ya. Jadi kita mau kemudian menyesuaikan itu tentu saja butuh pertama-tama penerimaan. Jadi tidak denial, tidak menolak bahwa ini tuh kita nggak suka ini terjadi gitu ya, terus menolak secara psikologis. Jadi malah tidak mau menyesuaikan kalau sudah menolak. Lawung emoh gitu kan ya Pak ya. Jadi repot ya Bu Emy. Mungkin kalau kita dari golongan jadi akademisi yang pendidikannya boleh dikata sudah tinggi, mungkin untuk sebagaimana yang dijelaskan Bu Emy itu bisa menerima. Tapi bisa bayangkan kalau masyarakat pada umumnya, terutama nanti kalau jadi bertentangan dengan nilai-nilai budaya. Seperti tadi pagi misalnya ya. Kita biasanya toleransi, begitu ketemu ada orang yang sakit semua 2 tangan ngangkat dan lain sebagainya. Tapi tadi pagi semua menghindar semua. Nah ini nih yang menjadi masalah Bu Emy ya, menghadapi seperti itu sementara pemahaman masyarakat juga tidak tahu. Ternyata tadi setelah sampai rumah sakit sebagaimana kita duga ternyata beliaunya juga positif. Nah tadi kalau terus ikut-ikutan jadi ngangkat ya, mungkin hari ini
juga tidak bisa apa ya, artinya komunikasi dengan Bu Emi, mungkin di swab juga ya kan begitu ya. Nah, gimana Bu Emi terkait dengan psikologi yang berhubungan dengan masyarakat pada umumnya, misalnya terkait dengan masalah apa tadi, toleransi yang harus berubah dan lain sebagainya. Iya, ya, jadi itu tadi Pak, beradaptasi itu tadi, kita butuh menerima kenyataan ini ya, kita terima ini kenyataan ini, memang kita ya tidak bisa seperti yang dulu sementara ini gitu ya, di masa-masa harus ada apa namanya, harus ada pengetatan ya dalam banyak hal, kan yang dialami itu coba kita Pak, kan yang kita alami ini ya, ini kan ada tantangan kesehatan, ya restriksi sosial dan fisik memang harus terjadi begitu. Juga mungkin yang dari sisi ekonomi misalnya penurunan pendapatan sampai kehilangan pekerjaan ya Pak ya. Terus dan itu tadi perubahan cara-cara kita beraktivitas. Ya, belum lagi nanti Pak ada dalam skala kecil itu tantangan dalam interaksi keluarga. Betul, interaksi di dalam komunikasi bermasyarakat juga ya kan Bu. Seperti sekarang misalnya kalau kita menjauh ya mungkin masyarakat yang tidak tahu akan apa jadi bilang, wah kok tidak toleran itu Pak Suryono sekarang ya kan, tidak seperti dulu, kan repot ya. Padahal di satu sisi kan sebagai seorang kesehatan kami pun juga paham ya kan gitu, bahwa dalam kondisi-kondisi seperti ini kita harus saling menjaga ya. Kalau saya Bu Emi punya prinsip satu ya, yang penting bagaimana supaya kita tidak merugikan orang lain gitu ya. Prinsip saya itu sederhana ya Pak, karena kita kan nggak paham apakah diri kita membawa atau tidak kan ya Bu Emi. Baik Bu Emi, tadi Bu Emi menyampaikan terkait dengan apa, jadi bagaimana dampak ya terhadap kehidupan tentu. Ini menjadi sangat menarik ya kalau kita apa jadi kaji lebih mendalam. Saya baca dari risetnya UI kalau tidak salah. Jadi resiliensi orang Indonesia itu rendah, betul Bu Emi? Kalau yang secara nasional ini resiliensi ini saya belum membaca datanya memang Pak. Tapi bahwa resiliensi itu penting, iya. Kalau rendah, yang jadikan ukuran apanya ini ya? Apakah ada skala resiliensi begitu yang ditanyakan ke banyak orang gitu atau bagaimana gitu ya. Tapi saya pikir itu risetnya Bu Emi karena dari UI juga ya kan gitu. Bukan ya Bu Emi, bukan risetnya Bu Emi ya kan gitu. Bukan riset saya. Oke, ya. Ya, dan yang saya riset Pak barusan yang Bapak sampaikan tadi ini ya, kebetulan datanya kemarin sudah ada cuma belum kita laporkan ya. Itu bahwa yang membuat orang bisa jadi bisa menenggang itu semua ya Pak ya, situasi yang sulit ini kemudian menenggang, memahami lalu menjalankan protokol yang diperlukan, itu ternyata ada satu kata yaitu empati Pak. Empati. Nah, masyarakat biar paham Bu Emi, yang dimaksud empati itu yang bagaimana, karena ini penontonnya masyarakat awam Bu Emi. Tadi Pak dokter menyebutkan saya menjaga orang lain itu tadi Pak. Oh, jadi, gitu ya. Nah, kita mendudukkan diri kita, gitu ya, mendudukkan diri kita pada posisi orang lain gitu. Misalnya, ya belum tentu kita tidak membawa virusnya, gitu ya, sehingga melanggar semua prokes itu ya. Padahal nanti orang lain bisa kena karena itu. Ketika seorang misalnya ada keluarga, anaknya di luar, berinteraksi dengan sesiapa, protokol tidak diindahkan, lalu pulang-pulang ayah ibunya di rumah gitu mungkin sudah lansia, lah ini kan tidak empati terhadap orang tuanya. Contohnya ya seperti itu. Nah ini sekali berkorelasi tinggi gitu ya dengan yang namanya kepatuhan terhadap prokes, empati ini. Oke ya, wah ini kalau kita lihat berita, lihat WA, Facebook, Instagram, rata-rata ya berita yang kita dengarkan itu kok enggak ada yang membahagiakan nih kalau menurut saya Bu Emi. Kalau enggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya mohon doanya ya kan nih, dan seterusnya ya. Nah kalau menurut Bu Emi, kalau kita menghadapi berita-berita semacam itu ya, langkah apa yang perlu dipersiapkan agar apa secara psikologis itu kita juga tidak ikut-ikutan ya terbawa kesedihan seperti itu ya. Gimana Bu Emi?
Ini masa prihatin kalau saya mau menyebutnya Bapak, di mana tadi resiliensi itu sangat dibutuhkan. Masa prihatin kan prinsip resiliensi itu kan memang dihadapkan pada ujian baru kelihatan orang itu resilient atau tidak begitu ya. Kalau tidak pernah mendapat ujian, tapi itu tidak mungkin ya, karena sebenarnya kehidupan di dunia ini adalah isinya ujian sebenarnya kan. Nah ini baru kita bisa mengatakan resilient. Kalau belum pernah diuji yang berat-berat ya tidak bisa mengatakan resilient gitu ya. Nah ini masa saya bisa mengatakan ini masa-masa kita ini prihatin sebenarnya. Kalau prihatin coba apa yang diperlukan di sini? Ya kan tidak bisa dong Pak kita terus apa namanya mau bersenang-senang seolah-olah tidak ada masalah, tidak bisa. Tapi juga pada saat yang sama tidak boleh menanamkan istilahnya apa ya, inducing unnecessary stresses gitu Pak. Memasukkan ke dalam diri kita stres-stres yang tidak perlu begitu. Ya, padahal jadi Bu Emi. Ya, nggih. Ya, jadi kebetulan kan saya S3-nya di bidang imunologi Bu Emi di Jepang ya. Nah, ini sangat terpengaruh jadi kondisi psikologis stres itu ternyata juga mempengaruhi imunitas tubuh kita Bu Emi. Nah, tadi Bu Emi mengatakan tidak boleh seneng-seneng. Nah, strateginya gimana Bu Emi supaya ya kita tidak ikut-ikutan terbawa kesedihan, baik itu karena teman sejawat kita jadi meninggal, tetangga meninggal atau saudara meninggal ya. Itu bagaimana ya Bu Emi cara kita agar tetap di dalam hati kita itu bisa happy lah gitu. Gimana Bu Emi biar imunnya meningkat juga tidak turun Bu Emi? Saya kira memahami bahwa yang dihadapi kita dalam hidup ini itu sebenarnya banyak ujiannya, itu bisa membuat kita berbahagia kok Pak gitu ya. Artinya ya ini ujian yang harus kita terima, kita lalui, tetap sambil berpikir begini Pak. Harapan baik ya, menanamkan harapan baik. Insya Allah gitu ya, ini akan berakhir, masa iya selamanya, kan tidak mungkin. Ujian itu pasti temporary gitu kan. Cuma nah ini tadi Pak, perkara yang lebih menguji sebenarnya adalah perkara ketidakpastian, uncertainty. Nah itu kalau jelas tidak jadi ujian, tapi ini karena tidak jelas kapan berakhirnya, ini yang menguji di sini ini. Loh, nah, kalau di Indonesia bukankah ketidakpastian itu kepastian sendiri Bu? Yang pasti di Indonesia itu justru ketidakpastian kan Bu? Dan dalam kehidupan Pak pada umumnya ketidakpastian itu adalah kepastian itu. Saya kira betul ya Bu. Ya wah jadi repot ya kalau bicara soal masalah COVID itu sendiri. Nah ini ya, jadi sering kita mendengar bahwa COVID ini kita ibaratkan sebagai suatu badai ya Bu Emi ya. Badai yang melanda dunia, tidak hanya Indonesia. Nah, kita ibaratkan sering begini, kalau di masyarakat itu yang namanya golongan masyarakat itu sangat bervariasi ya. Ada yang golongan menengah, bawah, dan yang jadi atas. Atau kalau kita ibaratkan ya, ada yang punya kapal besar, ada yang kapal sedang dan kapal kecil ya kan begitu. Nah, sejalan dengan tadi kalau kita ibaratkan sebagai suatu badai ya, semua dilanda oleh badai yang kekuatannya sama. Tapi masing-masing masyarakat itu ada yang naik kapal kecil, kapal sedang dan kapal yang besar ya. Kalau menurut Bu Emi ini, gimana mensiasati agar semua bisa terselamatkan oleh badai yang ada, gimana Bu Emi? Baik Bapak, ini juga saya pikirkan sehari-hari gitu ya. Kebetulan Pak, ini saya mau bercerita. Kemarin itu ada ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar tuh ya Pak ya, yang ditawarkan. Nah, mewawancarai anak-anak yang mau mendaftar kuliah dari masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar ini Pak, kita bisa melihat melihat keprihatinan yang jelas gitu di sini ya. Kita merasakan keprihatinan yang jelas itu karena apa? Betapa sulitnya masyarakat kecil itu menjalani kehidupan, dan terutama setelah pandemi ini Pak. Misalnya saya kisahkan ini satu. Saya tanya ayahnya bekerja apa? Menjahit sandal. Tapi sekarang banyak berkurang.
Terus kakak bekerja tapi 1,5 tahun yang lalu sekarang harus berhenti. Coba Bapak bayangkan, ini satu rumah, ya si anak ini punya semangat ingin kuliah Pak. Tapi coba ayahnya, Jadi ngedrop ya. iya, jadi ekonominya jadi lemah sekali kan ini ya. Betul. Terus Ya. coba saya sebagai pewawancara itu ibaratnya ndak tega Pak lihatnya. Mungkin kita semua bisa satu mahasiswa kita tanya menjawab lalu datang lagi calon mahasiswa maksud saya datang lagi situasinya lebih kurang sama ya. Jadi ada yang nanti ojek pangkalan pekerjaan orang tuanya, tukang batu. Ini menyedihkan sekali. Jadi saya setuju apa yang disebutkan Pak Dokter tadi ya, ketika mengatakan ini beda-beda tingkatannya gitu. Bayangkan yang di level ini begitu Pak ya. Nah, Betul. saya itu kok berharap, tapi ini apa wilayah psikologi atau bukan ya ini? Masyarakat yang mungkin apa ada semacam mungkin jaringan wakaf atau apa gitu ya yang diperuntukkan untuk menolong yang seperti ini gitu ya. Kartu Indonesia Pintar alhamdulillah sudah ada yang seperti itu diupayakan ya inisiatifnya, tapi juga kan mesti pakai seleksi, pelamarnya berapa ribu yang diterima berapa gitu, masih banyak yang masih banyak yang itu kesulitan gitu, mungkin harus ditolak dari program tersebut, dan impian-impian yang mereka punya itu akhirnya seringkali harus kandas itu ya. Saya sambil mewawancara kemarin sambil berpikir, ini andai saya punya semua uang untuk akan saya terima semua anak ini gitu ya, saya yang bayari gitu ya Pak. Tapi kan bukan begitu itu mendandani sebuah masyarakat yang luas itu ya. Mungkin ada upaya bersama barangkali itu. Dari situ juga kita jadi sedih sebenarnya melihat kalau ada berita-berita kok korupsi misalnya, itu sedih Pak, sedih-sedihnya karena sama seperti saya Bu Emi. Ya ini masyarakat susah sekali yang dihadapi, kok ya ada yang tega melakukan itu semua. Itu nih Wah, Pak. ini menarik ya Bu Emi. Nah, real sekali berbicara dengan adik-adik kemarin itu ya. Ayah kerja di Jakarta, saya di Banten, ayah driver untuk lelang ikan misalnya ya, ibu di rumah dan seterusnya. Ayah ibu petani mengambil getah kelapa untuk dibuat gula kelapa. Wah. Oke Bu Emi, ini prihatin sekali dengan kan, dampak COVID sangat terasa gitu ya, dampak pandemi sangat terasa di level mereka gitu ya. Betul. Apalagi kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir kan begitu Bu Emi. Itu dia. Oke, karena tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Kira-kira kalau menurut Bu Emi sebagai seorang psikolog ya. Apa yang akan terjadi pada masyarakat kita secara psikologis Bu Emi? Nah itu Pak, kita tidak menginginkan istilahnya keputusasaan yang itu meluas, jangan sampai begitu Pak. Ini bagi mereka yang barangkali mampu itu memang harus empatinya diperbesar begitu Pak. Mungkin biasanya di rumah memperkerjakan satu orang gitu. Ya. Tapi mungkin bisa ditambah ya apa saja kerjaan bisa dikerjakan, diberikan kepada seseorang yang kira-kira butuh bekerja, dan dari situ dia bisa tetap makan minum dengan baik begitu ya. Mungkin gitu ya, dengan begitu kita berbagi. Ini inisiatif kecil-kecil seperti itu, tapi mungkin menyelamatkan 1-2 keluarga begitu ya Pak ya. Nah ini empatinya harus diperbesar di saat seperti ini, ketika kita ada di posisi yang itu lebih diringankan dari sisi beban. Yang kapalnya lebih stabil gitu ya Bu Emi ya. Tolong kapal-kapal yang kecil kan begitu ya Bu Emi. Itu mungkin kita nguncali jangkar atau tali atau untuk ngikat mereka sehingga nggak terombang-ambing terlalu kenceng gitu ya Pak ya. Nah tapi pada intinya sebenarnya kalaupun yang kita sarankan adalah untuk bersabar, nah ini untuk difahami ya, seringkali kita kalau bicara ya sabar dalam situasi yang prihatin dan tidak jelas ini gitu ya, yang dibutuhkan sabar. Seringkali sabar itu dimaknai dengan diam saja ya kan Pak. Padahal makna sabar sesungguhnya itu tidak begitu, tidak diam ngempet gitu Pak.
tapi melakukan sesuatu gitu. Seperti hal-hal kecil itu tadi ya, barangkali dengan kebaikan-kebaikan sebagian orang, maka barangkali ya keberkahan dari kebaikan itu mungkin akan menolong meringankan dan siapa tahu memperpendek masa pandemi itu. Kalau saya melihatnya begitu sih Pak. Gitu. Betul. Saya sama persis punya pemikiran seperti Bu Emi. Jadi kondisi pandemik ini kalau menurut saya kan bisa menjadi satu apalah istilahnya ujian ya kan begitu. Ya ujian bagi kita sekalian. Dan saya selalu positive thinking ya. Allah akan memberikan sesuatu atau menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Kemungkinan seperti itu jadi positive thinking yang selalu saya bangun dari diri saya terutama ya kan gitu. Karena saya melihat begini ya, salah satu dampak yang nyata ya dari perubahan-perubahan yang ada itu misalnya kalau kita di dunia pendidikan ya Bu Emi ya. Kalau dulu ngajar itu kan harus dari kampus kan gitu berhadapan-hadapan dengan jadi mahasiswa ya kan begitu. Tapi sekarang ya ngajar dari rumah pun juga diperbolehkan ya. Artinya apa? Bahwa yang tadinya regulasi itu mengharuskan datang ke kampus sekarang menjadi terdisrupsi juga ya kan begitu. Nah ini dampak positifnya kalau menurut saya, sehingga saya melihat bahwa dengan adanya kondisi seperti itu ya ada keleluasaan, tidak terlalu kaku ya, belajar pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau menurut saya ini sebagai suatu inovasi yang ya sebagai satu pemikiran positif saya. Nah sekarang saya tanya Bu Emi ya, bagaimana sebenarnya ya positive thinking atau selalu berpikiran positif terhadap tentunya dampak psikologi yang jadi kita jadi miliki maupun keberhasilan ya. Mungkin Bu Emi jauh lebih memahami terkait dengan jadi positive thinking itu. Silahkan Bu Emi. Positive thinking dan tadi bagaimana Pak keberhasilan? Iya betul. Oh baik. Linknya bagaimana ini positive thinking dengan keberhasilan gitu ya. Nah, jadi gini Pak, semua realitas itu kan bisa dilihat dari dua sisi sebenarnya ya. Betul. Sebuah ujian itu bisa dilihat dari sisi kita kemudian terpuruk, berduka cita, berkelamaan dengan itu gitu ya, atau kita mau melihat sisi-sisi kesempatan yang bisa ditawarkan, hal baru yang kita bisa belajar itu ya. Tapi itu kan butuh fleksibilitas dalam berpikir itu ya. Nah ini Pak yang kadang perlu disampaikan ke orang kalau memang dia memiliki tadi sikap menolak itu ya yang sedang terjadi di hadapannya sebagai ini tidak nyata, saya tidak mau misalnya ya, ini butuh dibangun fleksibilitas berpikirnya ini. Nah, kalau terkait dengan tadi positive thinking dan keberhasilan, gini Pak, saya punya ada konsep gitu ya yang saya pahami dan kebetulan ini konsep itu konsep yang agamis sebenarnya gitu ya, psikologis agamis gitu. Jadi ada istilah yang namanya tazkiyah ya Pak ya. Tazkiyah, mungkin Bapak sudah terbiasa dengan istilah ini. Tazkiyah itu artinya kita menumbuhkan jiwa kita, membersihkan. Nah, ibaratnya benih Pak, kebaikan, kebaikan, kesungguhan, apalagi semua yang baik-baik itu ya. Ibaratnya itu benih, kalau ditanamkan pada jiwa yang itu tidak subur, iya, dia tidak tumbuh ya kan. Nah, tazkiyah itu seperti itu. Jadi berpikir positif itu adalah bagian dari kita mentazkiyahkan diri kita, Bapak. Kalau kita cenderung berpikiran negatif, suudzon ya, terhadap COVID ini suudzon. Gitu ya. Nah, itu benih-benih kebaikan tadi seperti jatuh di lahan tandus, Pak. Jiwa kita itu tandus. Itu baratnya. Oke, Bu Emi. Nah, jadi hubungannya dengan sukses karena hanya jiwa yang tertazkiyahkan ini tadi yang akan menumbuhkan benih kebaikan itu, Pak. Orang bisa belajar, orang bisa mengambil hikmah karena dia tertazkiyahkan. Kalau itu tidak
terjadi, maka ya mau dikasih teriakan sekencang apa, tapi jiwanya tandus ya tidak ada gunanya, seperti belum bisa gitu, Pak. Nah ini makanya penting. Ini berpikir mentazkiyahkan situasi kita sekarang ini loh Pak, yang prihatin ini ya, dengan tadi berpikir positif, empati, berendah hati gitu. Oh iya ya, kita ini ternyata manusia ini vulnerable. Dihadapkan seperti ini ada ketidakberdayaan gitu. Kita yang gede segini dihadapkan pada makhluk kecil namanya virus, itu bisa Ya enggak kalah. kelihatan ya, namanya virus orangnya Ya, kecil, enggak kelihatan ya kan begitu. ya. Ya Ini mungkin kan ada di mana-mana juga kita enggak tahu. Bahkan nempel di tubuh kita pun juga kita enggak tahu kan Bu Emi. tidak tahu, itu Iya, butuh enggak tahu kerendahan sama hati sekali kan ya. memahami. Itu Iya. tazkiyah itu tadi seperti itu Pak. Jadi berprasangka baik kepada Tuhan yang apa namanya menguasai kehidupan kita begitu ya. Jadi tidak. Nah, ini Bu Emi menumbuhkan apa? Jadi rasa untuk berprasangka baik atau positive thinking itu nampaknya tidak semudah yang kita teorikan Bu Emi, ya kan begitu ya. Jadi orang-orang kita itu apalagi kalau apa zona nyamannya terganggu itu langsung didominasi oleh crowd brain-nya ya. Jadi sifat emosionalnya ya. Misalnya seperti kalau kita apa jadi lihat ya di apa jadi jalan-jalan aja lah ya. Ada orang berkendara nyalip kita dengan apa jadi apa ugal-ugalan, pasti yang ada di benak kita itu kan pikiran negatif ya. Kalau ndak ngumpat ya mendoakan kejelekan kan begitu ya. Itu yang terjadi apa? Kebiasaan di diri kita. Nah, pertanyaannya begini Bu Emi. Supaya kita bisa terlatih untuk selalu positive thinking ya. Itu strategi atau mungkin teknik-teknik yang harus dijalankan seperti apa Bu Emi? Agar bisa senantiasa positive thinking. Pak, ini psikologi ketimuran yang berbicara seperti ini Pak biasanya Pak. Jadi ya kalau psikologi yang itu nanti terkait dengan riset di lab gitu barangkali tidak bicara seperti ini gitu ya. Tapi psikologi ketimuran ini yang begini. Jadi atau mungkin bisa di paraphrase itu ya pertanyaan tadi, kalau berhadapan dengan situasi yang menjengkelkan itu kita mesti mensikapinya seperti apa gitu ya. Ini memang perlu latihan Pak, tapi latihan itu kan harus dimulai dengan pemahaman dulu gitu ya. Kadang pada orang itu yang dilihat ketika berhadapan dengan situasi yang jengkel itu adalah dia menolak, protes dengan situasi yang menjengkelkan itu lalu kesal, ya kan Pak? Nah kalau kita balik, sesuatu yang menjengkel itu berguna buat saya, selesai Pak. Ada gunanya buat saya. Mentazkiyahkan saya. Jadi prinsip tazkiyah itu kan apa namanya? Itu untuk mengasah jiwa itu tadi, gitu ya. Kalau supaya dia subur ya, maka perlu dibersihkan, dirabuk, kan gitu Pak. Betul. Nah, kadang-kadang nih jiwa ini keras, jadi nggak cukup dirabuk, disiram, tapi kadang perlu dicangkul, Pak. Nah, ini. Nah, orang seringkali memahaminya tidak begitu, gitu. Egonya yang keluar dulu kan, saya kok dibegitukan, gitu. Padahal ya tidak apa-apa, itu ada gunanya. Ya, apa namanya? Mengapa itu terjadi pada kita ya? Memang mungkin kita harus belajar sesuatu. Iya ya. Mungkin termasuk sekarang ini ya Bu Emi ya. Apa ya kita dihadapkan pada pandemi Covid-19 ya. Tentu apa beberapa hal harus kita rubah mindset kita bahwa itu bukan sebagai misalnya cobaan tapi sebagai satu apa mungkin ujian, bukan sebagai suatu musibah tapi sebagai apa satu apa jadi ujian kan begitu. Nah, kita itu diuji apakah kita itu akan apa menjadi orang yang lulus atau gagal kan begitu ya Bu Emi ya. Musibah itu pun Pak, musibah itu kalau kita lacak akar katanya itu kan apa? Sowab, soba. Itu dari akar katanya itu artinya sesuatu yang dilemparkan kita
tepat sasaran, Pak. Tepat sasaran gitu. Tepat sasaran, Pak. Artinya apa? Kalau sudah memanai begitu kan enak kita menerimanya tuh. Oh ya, ini saya harus belajar sesuatu. Berpikirnya kan begitu. Iya, oke. Semakin lama semakin jadi menarik ya untuk kita diskusikan ya terkait dengan dampak psikologi. Nah, kalau menurut Ibu dari data yang ada ya, apakah semenjak pandemi COVID-19 ini banyak orang Indonesia yang secara kejiwaan itu menjadi terganggu, Bu? Baik, kalau data menyeluruh saya belum tahu, belum membaca ya Pak, tapi saya kira pasti ada kalau kita melacak ya. Tapi kalau kita lihat kasus-kasusnya, itu ya banyak Pak, tidak sedikit gitu ya. Misalnya mau yang mana nih? Kalau kita lihat dari perubahan dalam pembelajaran misalnya sekolah. Anak-anak itu jadi terkikis kan, atau bukan terkikis, tapi terkungkung ya relasinya dengan teman-teman yang biasanya ke sekolah bisa bermain-main begitu ya. Itu tidak terjadi. Nah ini anak-anak kasihan. Beberapa mungkin sudah mulai menunjukkan kayak gejala jadi wegah-wegah, ya lalu misalnya pindah karena dia seringkali online, pindah ke game itu ya, dari belajar distraktornya itu pindah ke game sehingga dia jadi berlama-lama untuk hal-hal yang tidak perlu di depan komputer. Wah, ini menjadi sangat menarik ini ya, masuk pada dunia pendidikan karena saya melihat kan banyak sekarang ibu-ibu itu juga merangkap menjadi guru di rumah gara-gara jadi pembelajarannya dilakukan secara daring kan begitu ya. Nah, ini kita ingin tanya sama Bu Emy ya terkait dengan pembelajaran daring ini, dampak psikologinya bagaimana? Terutama tentunya kami akan mengkaitkan nanti terhadap karakter daripada si anak didik itu sendiri atau sikap atau perilakunya. Gimana Bu Emy? Kalau saya harus merespon keadaan itu ya pertama-tama kata yang keluar pasti kasihan, Pak. Kasihan gitu ya. Pada mahasiswa itu mereka sudah banyak yang bilang, aduh bosan sekali. Mereka selalu bertanya apakah semester depan kita sudah boleh luring. Itu pertanyaan. Ini pertanyaan menjelang semester berakhir ya, mau ganti tahun ajaran baru. Ini pertanyaan banyak sekali muncul seperti ini. Ternyata kita belum bisa ya semester ini. Ini mereka yang disampaikan itu yang sudah lulus mengatakan alhamdulillah saya sudah lulus Bu, saya sudah tidak harus belajar daring lagi. Ya, dari Zoom satu ke kelas kuliah satu ke kuliah yang lain ya Zoom begitu. Nah yang anak-anak beda-beda ini Pak ya, yang anak-anak ini apa namanya itu tadi terdistrak gitu ya. Jadi arahan biasanya ada pemimpinnya yang namanya guru yang memimpin langsung. Nah itu seperti hadir tapi tidak gitu loh. Iya betul ya Bu ya. Biasanya kan kalau namanya anak-anak sering melihat jadi contoh kan ada role modelnya. Nah, sementara sekarang dengan pendidikan yang dilakukan secara daring tentu tidak bisa melihat itu karena yang dilihat hanya jadi bagian keluarga yang ada di rumah ya kan begitu. Oke, jadi kemungkinan kalau ini berlangsung atau berlarut-larut tentu pendidikan karakternya menjadi tidak bagus ya Bu Emy ya. Baik Bu Emy ya, terakhir ya silahkan Bu Emy memberikan closing statement terkait dengan pendekatan psikologi terhadap masyarakat agar masyarakat itu mempunyai resilient yang jadi tinggi. Monggo Bu Emy. Iya. Nah, jadi ini kita semua ya di seluruh dunia sedang menghadapi masa yang itu memprihatinkan sebenarnya dan ini menguji kesabaran kita semua. Namun yang namanya sabar itu bukan berarti kita terus berdiam diri. Kita melakukan upaya-upaya yang itu bisa kita lakukan di hadapan kita ya. Mentaati protokol misalnya itu adalah upaya yang itu baik ya insya Allah berdampak baik pada sekitar kita dan diri kita sendiri sehingga jangan tidak mentaati protokol. Nah yang lain-lainnya
mungkin kita perlu untuk senantiasa itu menjaga keimanan kita ya, bahwa ini ujian yang itu suatu hari akan berakhir. Juga empati kita, gitu ya, empati kita kepada sesama, begitu banyak yang kehilangan orang-orang dekat mereka, ya, kehilangan sanak keluarga mereka. Nah, ini empati kita diperluas ya, dan biasanya kalau kita mampu berempati itu, kita juga mentaati protokol itu bukan perintah gitu. Ya, dan bahwa ini sesuatu yang memprihatinkan, kita terima bersama, menguji kesabaran kita, jangan didinai, ya, jangan di-reject ini kenyataan ini, sehingga kita bisa bersama-sama mengupayakan kebaikan. Ya, lebih banyak saling menolong daripada sebelumnya dan seterusnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Emi atas nasihat-nasihatnya, tentu ini akan berguna bagi kita sekalian, masyarakat Indonesia ya yang menonton acara ini. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia.